Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbagi tutorial data mining dengan salah satu algoritma klasifikasi yang cukup populer, yaitu algoritma naive Bayes. Di sini untuk bahasanya aku pakai bahasa pemrograman Python dengan IDE Google Colaboratory atau Google Colab yang bisa diakses di alamat colab.research.google.com. Ini untuk codingannya udah aku ketikkan sebelumnya, sehingga tinggal aku run aja sambil jelasin dikit-dikit. Nah, untuk datasetnya, aku ambil dataset dari Kaggle, yaitu ini dataset untuk mengklasifikasikan buah jeruk dan buah jeruk Bali berdasarkan ciri-cirinya. Kalau dilihat dari kolomnya, ini ada berdasarkan diameter, weight atau berat, dan juga warna yang terdiri dari red, green, dan blue. Untuk datasetnya udah aku upload di GitHub, nanti untuk linknya aku taruh di description box. Oke, langsung aja buat notebook baru di Google Colab dan pastikan RAM dan disknya udah terkonek. Sekarang kita import datasetnya terlebih dahulu. Aku langsung upload datasetnya dari komputer. Nah, jika muncul pop-up seperti ini, tinggal klik OK aja. Nah, kalau datasetnya sudah terupload akan muncul di sebelah kiri. Nama datasetnya adalah fruit.xlsx. Sekarang kita fokus ke sel. Pada sel yang pertama kita lakukan import library. Jadi secara garis besar ada 3 library yang kita gunakan dalam proses klasifikasi ini, yaitu ada NumPy, Pandas, dan scikit-learn. Nah, library NumPy ini digunakan untuk mengolah data berbentuk matriks dan vektor. Sedangkan Pandas digunakan untuk pengolahan data yang bentuknya lebih terstruktur, misalnya dataset tabular yang memiliki baris dan kolom. Sementara itu, scikit-learn digunakan untuk kepentingan data mining, mulai dari pre-processing data, pengolahan data menggunakan algoritma tertentu, sampai ke tahap evaluasi. Penggunaan library scikit-learn yang pertama adalah label encoder. Ini digunakan untuk mengkonversi data kategorikal yang biasanya berbentuk string menjadi label numerik. Tahap ini diperlukan karena model akan lebih mudah mempelajari data yang bentuknya numerik. Selanjutnya ada train test split. Ini digunakan untuk melakukan splitting data atau pembagian data ke dalam data training atau data latih dan juga data testing atau data uji. Selanjutnya ada standard scaler yang digunakan untuk mengskalakan data numerik agar antar data memiliki rentang yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya ada Gaussian NB. Ini menunjukkan algoritma yang kita gunakan kali ini, yaitu algoritma naive Bayes. Jadi nanti kita tinggal panggil fungsi ini aja untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya ada confusion matrix untuk menguji kinerja model yang kita buat nanti. Kemudian ada classification report dan juga akurasi score, di mana ketiga jenis evaluasi ini adalah metode evaluasi yang umum digunakan pada model algoritma klasifikasi. Kita coba run selnya. Nah, kalau udah muncul centang hijau seperti ini, berarti import library kita berhasil. Pada sel selanjutnya dilakukan pembacaan file dataset yang di sini aku simpan ke dalam variabel bernama dataset. Pembacaan file dataset menggunakan library Pandas yang telah dialiaskan dengan nama pd. Jadi tinggal kita ketikkan pd.readExcel yang kemudian diikuti dengan nama file datasetnya beserta format file. Di sini digunakan readExcel karena format atau extension filenya merupakan .xlsx. Kalau dataset kalian merupakan file CSV, maka digunakan read_CSV. Kemudian untuk mengetahui cuplikan dataset kita, digunakan perintah dataset.head untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Kalau sudah, kita klik run. Dan ini adalah tampilan 5 data teratas dari dataset kita. Selanjutnya ketikkan dataset.info untuk mengetahui informasi terkait dataset kita. Kita coba run,
Dan inilah hasilnya. Di sini ada kolom yang menunjukkan kolom atau atribut apa saja yang terdapat pada dataset kita. Kemudian ada non-null count yang menampilkan jumlah data non-null atau yang tidak kosong pada dataset kita, dan juga dtype yang menunjukkan tipe data dari tiap atribut pada dataset kita. Selanjutnya kita ketikkan dataset.empty, kemudian langsung run aja ini untuk mengetahui apakah ada data kosong pada dataset kita. Dan di sini hasilnya adalah false yang menunjukkan bahwa tidak ada data kosong atau empty pada dataset kita. Selanjutnya kita lakukan proses label encoding menggunakan fungsi label encoder. Kita lihat dulu dataset kita. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa seluruh atribut memiliki tipe data numerik, sedangkan kelas atau label pada dataset ini memiliki tipe data string kategorikal, di mana isinya itu ada dua kelas, yaitu orange dan grapefruit. Nah, kolom name inilah yang akan kita proses menggunakan label encoder, sehingga tipe datanya menjadi label numerik, jadi nanti hasilnya menjadi 0 dan 1. Label encodernya aku simpan ke dalam variabel bernama en, kemudian kita ketikkan dataset, lalu di dalam kurung siku kita ketikkan nama kolom yang akan di label encoder, di mana di sini adalah name, lalu sama dengan en.fit transform dataset name. Selanjutnya ketikkan dataset.head untuk mengetahui hasilnya. Langsung kita klik run. Dan inilah hasilnya, isi dari kolom name telah berubah menjadi 0 dan 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan X dan Y pada dataset kita. Dalam algoritma klasifikasi, X merupakan atribut-atribut pada dataset yang nilainya itu mempengaruhi kelas atau label, sedangkan Y adalah kelas atau label itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari dataset kita tadi, atribut-atribut dataset kita merupakan seluruh kolom data kecuali kolom terakhir, karena kolom terakhir atau kolom yang paling kanan itu merupakan kelas atau label. Untuk memasukkan data pada X dan Y, kita dapat menggunakan perintah berikut. X sama dengan dataset.ilog dalam kurung siku -2, -2 min 1 tutup kurung .values. Nah, di dalam kurung siku terdapat dua nilai, di mana nilai yang pertama atau yang di sebelah kiri, yaitu -2, menunjukkan bahwa seluruh data akan digunakan mulai dari baris pertama sampai baris terakhir. Kemudian nilai yang kedua yaitu -2 min 1, ini menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah seluruh kolom kecuali satu kolom yang terakhir. Sementara untuk Y, nilai yang depan itu tetap -2 menunjukkan seluruh baris digunakan. Kemudian untuk nilai yang kedua, min 1 itu menunjukkan bahwa isi dari Y adalah satu kolom terakhir. Kemudian kita run dan tidak error. Selanjutnya kita perlu tahu isi dari X dan Y kita, jadi tinggal ketikkan aja X lalu di run, kemudian Y lalu di run. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan splitting data ke dalam data train dan data test. Di sini untuk X kita jadikan X train dan X test, lalu Y menjadi Y train dan Y test, sama dengan train test split. Ini fungsi yang telah kita inisialisasi di awal tadi. Lalu dalam kurung X, Y, karena X dan Y lah yang akan di split, lalu test size sama dengan 0,2. Ini menunjukkan rasio splitting datanya, di mana data test sebanyak 20% dari jumlah dataset keseluruhan, sehingga 80% datanya menjadi data train. Kemudian random state sama dengan 1, 2, 3. Nilai dari random state ini bebas kalian mau isi bilangan berapapun, karena fungsi random state di sini adalah menjadikan hasil dari splitting data tetap konsisten setiap kali kodenya dijalankan ulang. Nah, kemudian kita akan coba lihat berapa jumlah data dari masing-masing data train dan data test. Jadi kita ketikkan print
Xtrain sama dengan learn Xtrain. Jadi learn itu digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada Xtrain dan seterusnya antara Xtest, Ytrain, dan Ytest. Lalu kita run dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk data train kita ada 8.000 dan data test ada 2.000. Karena jumlah data pada dataset yang kita miliki adalah 10.000. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengskalaan nilai pada dataset kita menggunakan standard scalar. Nah, kalau kita lihat dari dataset kita, nilai antar atribut memiliki rentang yang cukup jauh. Misalnya, nilai dari diameter rata-rata kurang dari 10, kemudian nilai weight ini ada di bilangan puluhan, lalu pada atribut red ini misalnya nilainya ratusan. Nah, rentang yang cukup jauh antar nilai tersebut dapat menimbulkan bias pada model apabila langsung diproses tanpa melalui pengskalaan. Oleh karena itu, pengskalaan cukup penting dilakukan dalam membuat suatu model klasifikasi. Standard scalar aku simpan ke dalam variabel SC, dan yang akan diskalakan hanya X-nya saja, yaitu Xtrain dan Xtest. Y tidak perlu diskalakan karena sudah berupa label kategorikal. Untuk melakukan pengskalaan, ketikkan Xtrain sama dengan sc.fit transform Xtrain, lalu Xtest sama dengan sc.transform Xtest. Kalau sudah, klik run. Kemudian kita bisa tampilkan isi dari Xtrain dan Xtest. Langsung ketikkan saja dan langsung di run, hasilnya seperti ini. Jadi nilai Xtrain dan Xtest itu sudah berupa hasil pengskalaan, di mana antar atribut data-datanya itu sudah memiliki rentang yang dekat. Sementara itu untuk Ytrain dan Ytest hasilnya tetap 0 dan 1. Selanjutnya melakukan klasifikasi atau training model dengan algoritma naive Bayes. Di sini untuk algoritmanya aku simpan ke dalam variabel classifier. Kemudian untuk melakukan training model, ketikkan classifier.fit dalam kurung Xtrain dan Ytrain. Di sini yang digunakan Xtrain dan Ytrain selaku data latih karena memang data yang akan dipelajari oleh algoritma merupakan data latih. Kalau sudah, klik run dan berhasil. Selanjutnya melakukan prediksi berdasarkan model yang telah dibuat, di mana data yang akan diprediksi adalah Xtest. Jadi di sini kita akan memprediksi nilai Y dari data Xtest, di mana hasil prediksinya aku simpan ke dalam variabel Ypred. Jadi ketikkan aja Ypred sama dengan classifier.predictXtest, kemudian kita print hasil Yprednya. Nah, ini hasil prediksinya. Selain itu, kita juga bisa memprediksi probabilitas dari model yang telah dihasilkan dengan mengetikkan classifier.predictproba_xtest. Nah, ini adalah hasil prediksi probabilitas dari model kita. Selanjutnya ke tahap evaluasi. Yang pertama kita lakukan dengan confusion matrix. Di sini aku simpan ke dalam variabel cm. Jadi cm sama dengan confusion matrix Ytest Ypred. Di sini yang digunakan Ytest dan Ypred karena kita perlu membandingkan hasil antara label prediksi dan label yang sebenarnya. Kemudian kita print dan hasilnya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat jumlah data yang terprediksi secara benar dan jumlah data yang terprediksi secara salah atau kurang tepat. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi dengan classification report. Di sini kita akan mendapatkan nilai evaluasi yang lebih lengkap, mencakup akurasi, precision, recall, dan event score. Caranya di sini aku simpan ke dalam variabel akurasi. Akurasi sama dengan classification report, Ytest Ypred, lalu kita print hasilnya. Dan inilah hasil dari classification report model kita. Di sini dapat kita lihat bahwa akurasi model naive Bayes yang telah kita buat memiliki tingkat akurasi sebesar 92%. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara membaca hasil dari classification report untuk menyimpulkan berapa sih nilai akurasi modelnya, nah kita bisa gunakan akurasi score dengan cara akurasi sama dengan akurasi skor Ytest Ypred. Kemudian untuk printnya itu kita kalikan dengan 100 agar hasilnya berupa persen. Jadi di sini setelah di-run, tingkat akurasinya 92%. Dari sini tahapan data miningnya sudah selesai.
Tapi kalau teman-teman ingin membandingkan secara langsung hasil dari YPRED dengan nilai dari YTEST, maka dapat dibuat sebuah data frame yang isinya mencakup YTEST dan YPRED. Caranya, di sini aku buat variabel bernama YData sama dengan PD atau pandas.dataframe. Di sini untuk membuat data frame baru. Kemudian untuk isinya, kita ketikkan YData, YTEST sama dengan pd.dataframe YTEST, kemudian YData, YPRED sama dengan pd.dataframe YPRED. Kemudian kita print YDatanya, dan setelah di-run hasilnya seperti ini. Jadi kita punya data frame atau tabel baru yang isinya data dari YTEST dan YPRED. Nah, untuk mendownload data frame yang telah kita buat dapat dilakukan dengan mengetikkan ydata.toExcel dalam kurung ini kita isikan nama file yang kita inginkan. Di sini aku ketikkan data aktual pred.xlsx index sama dengan false. Ini agar indeksnya tidak termasuk ke dalam file Excel kita. Kalau udah klik run, nanti filenya akan muncul di sebelah kiri dan dapat kita download dengan klik titik 3 lalu pilih download. Nah, kalau filenya dibuka di Excel menjadi seperti ini, jadi isinya cuma YTEST dan YPRED aja. Oke, itu aja cara melakukan klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Kalau masih ada yang bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.